Ini apa Pak? Mana? Ini apa? Penjulingan. Penjualan Minyak kayu putih. minyak kayu putih. Iya. Kita masukkan air ke bawah sarangan, lalu ditaruh minyak kayu putihnya sampai penuh. Yang rawanya yang ini tuh. Oh Ini ini. kan semua kan kaca. Tapi sirkulasi airnya harus Ke atas. iya. Airnya harus mengalir terus, Pak. Itu ya. Niki berarti daun ini pripun? Dalam mriki, oke. Iya. Nah itu dipanaskan panas niku. Iya, Pak. Niki air panas. Baru aja, Pak. Oh iya, maksudnya setelah ini nanti dari sini ditaruh di sini. Iya. Setelah ini berapa menit Pak? Sekitar 2 jam. 2 jam. Iya. Pak Dekan. Selamat datang Pak Dekan dan rombongan. Video. Oh video. Pak di pas kosong. Dek ngombe ini Warahmatullahi wabarakatuh. Cepat juga Pak berdiri ya. Berdiri. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Sekolah Pasar Jadungan, Prof. Agung, Wakil Kepala KHDTK Bapak Dr. Jafron Wasid Hidayat, kemudian tak sebut urut Pak Manajer kita Pak Sidik, kemudian Mas Rizky manajer juga ya, supervisor. Kemudian Pak Astomo ini yang bau rekso dimil, ya berdiri sejak 2000 Pak Astomo ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya pada pagi ini kita akan melaksanakan simbolis untuk penanaman lahan di KHDTK yang sudah dikelola MIL. Perlu kami sampaikan Pak Dekan bahwa kegiatan penanaman sebenarnya sudah dimulai sejak launching Good Mill yang ke-25 pada bulan Februari. Jadi pada bulan Februari kemarin kita sudah menanam 80 pohon buah-buahan, yaitu alpukat, rambutan, mangga, pete. Kemudian dilanjutkan lagi kemarin kita tanam 130, jadi ada 210 yang sudah kita tanam dengan berbagai komoditas buah-buahan. Hari ini kita akan secara simbolis menanam 10 bibit pohon yang nanti akan dilaksanakan oleh para pimpinan dekanat dan juga dari KHDTK untuk kenapa kita mundur-mundur terus ya, karena kemarin sempat terjadi fase musim kemarau tidak ada hujan. Jadi pertimbangan kami kalau kita tanam tidak ada hujan maka kita harus punya konsekuensi untuk menyiram. Nah adik-adik ini saya kira kalau untuk piket nyiram juga agak keberatan. Kami sampaikan juga Pak Dekan bahwa MIL setelah mendapatkan lahan seluas kurang lebih 5 hektar sebagai laboratorium untuk penelitian dan pendidikan serta pengembangan. Nah, penelitian kami sudah menerjunkan beberapa mahasiswa untuk mengambil tesis di KHDTK. Mbak Mita ya pertama ya, pernah Mbak Mita, kemudian siapa lagi ya? Kalau Mas Rizky saya ingat, Mas Angga yang kemarin baru saja lulus, ada beberapa ya. Oh iya Pak, putranya Pak Budiono itu situ nggih. Prof Budiono Pak Dekan. Putranya Prof dia juga ambil tesis di sini. Kemudian untuk pendidikan kami melaksanakan praktikum untuk mata kuliah ekologi dan pengembangan lingkungan serta praktikum untuk mata kuliah konservasi sumber daya alam. Nah untuk pengembangan kedepannya, selamat datang Pak Mar, baru dimulai dulu nih. Nah kedepannya kami punya mimpi Pak Dekan, dari lahan kita itu mungkin 5-10 tahun ke depan setelah tanamannya bisa tumbuh dengan baik dan berbuah, harapan kami bisa mendatangkan hasil yang buah-buahan atau apa nanti akan kami kembangkan juga untuk kegiatan wisata. Jadi nanti harapan kami akan ke sana mimpinya. Mungkin ada hal yang satu lagi Pak Dekan yang disampaikan,
Hari Senin lalu kami mewawancarai mahasiswa baru, calon mahasiswa baru S2. Ini adalah salah satu dari Papua. Saya ceritakan bahwa Mil ini punya lahan hutan gitu. Dia sangat antusias sekali. Pak, Bu, nanti saya minta dilibatkan di dalam pengelolaan hutan tersebut karena background yang bersangkutan dari Fakultas Kehutanan dan dia mendapatkan beasiswa LPDP. Nanti insya Allah nanti akan kami lanjutkan tahun depan untuk kegiatan kami Pak Dekan dengan melibatkan adik-adik mahasiswa baru yang jumlahnya insya Allah 19 ya Pak Man, 19 mahasiswa termasuk sampai Freeport tadi Pak Dekan Pak Man nantikan bahwa Freeport kalau bisa diajak ke sini Pak gitu. Nanti bisa kita datangkan, kita ajak kegiatan di KHDTK. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Pak Dekan, sedikit laporan tentang kegiatan ini. Mohon izin nanti Pak Dekan bisa secara simbolis menyerahkan bibit tanaman ini kepada pengelola KHDTK yang diwakili Pak Jafron. Kemudian nanti Pak Dekan juga mohon izin saya ajak besok sebentar, tapi dekat kok. Cuman kayaknya agak becek karena habis hujan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Prodi Ilmu Lingkungan kepada Pak Mariano. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dekan SPS Profaku, yang kami hormati dari KHDTK Pak Jafron, lalu yang punya acara Pak Fuad, melaporkan Pak Dekan tadi mungkin sudah disampaikan Pak Fuad bahwa acara ini akan menjadi acara rutin Mil karena memang juga mudah-mudah gampang, tapi untuk kita berterima kasih kepada Pak Prof Sripur dan juga Pak Jafron karena dulu saya ingat betul lahirnya KHDTK itu dari ruangan yang sekarang Profakum Permak itu. Iya, jadi dari situ jadi waktu itu ini saya cerita dikit. Jadi rapatnya itu siang ya jam 2. Kami dari Prodi ini sudah ini nanti yang menamai atau menjadi komandannya adalah Mil. Kemudian Mil kita menunjuk Prof Sripur gitu. Walaupun sebenarnya di belakangnya ada Prof Sripur juga. Tapi tentunya secara legal formal pada waktu itu Mildil lah yang menjadi bagian penting dari fondasi ini. Nah tentu dengan perkembangan KHDTK yang sudah sangat keren ini tidak mungkin dan tidak lepas kalau tidak ada di belakangnya misalnya Prof Sripur dan Pak Jafron ya. Nah tapi tentu ke depan fasilitas yang sudah bagus, sudah keren ini harus kita jaga. Nah dalam hal ini kami dari Mil, terutama Pak Fuad ini sudah kami pesan dan diskusi kecil itu Pak Dekan. Jadi di Mil itu nanti ada studio lingkungan Pak Dekan, kayak PWK itu area pertama itu adalah KHDTK. Ini nanti mimpinya tadi Pak Fuad sudah menyampaikan banyak mimpinya ya. Kita diamanai kurang lebih sekitar 5-an ya Pak. Kita milih sendiri sih memang lah ini. Nah mudah-mudahan ini nanti sudah bisa disetuti gitu kalau bahasa Jawa saya ya. Sudah bisa disetuti sehingga nanti SPS secara keseluruhan itu bisa memanfaatkan untuk penelitian dan juga untuk pengembangan tadi ke depan seperti apa. Untuk kaitannya dengan kegiatan yang lain, terutama mata kuliah konservasi, mudah-mudahan ini terus bisa kita kembangkan. Sisi lainnya memang kita nanti punya keinginan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fuad bahwa lahan yang memang sudah dicoba untuk diinisiasi oleh Mildil ini mudah-mudahan nanti ke depan terus bisa kita jaga sehingga anak-anak bisa dengan gampang memahami apa itu ilmu lingkungan, apa itu composting, gitu ya, apa itu hutan, gitu, dan apa itu pencemaran gitu ya, sehingga mereka tidak perlu terlalu textbook gitu karena sudah ada ahli, sehingga anak-anak S2, S3 itu bisa pencemaran itu kayak gini, hutan itu kayak gini. Nah, mungkin itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad untuk selalu beristiqomah di sini dan ini terima kasih sekali lagi Pak Dekan untuk membantu kita, menyemangati kita, mengingatkan kita dan mendampingi kita. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa kita Pak Fuad bisa kita galakkan minimal setahun 2 kali Pak Fuad untuk
untuk mahasiswa baru kan kita, karena kita kan 2 angkatan ya. Jadi betul sekali mungkin arahan Pak Dekan tadi nanti yang kita kan punya 2 intake gitu kan, bisa ambil 1 studio kan. Jadi yang setiap ada mahasiswa baru mungkin ada baiknya kapan gitu kita bawa ke sini untuk yang angkatan Agustus dan angkatan Januari gitu. Plus yang nanti kan studio nih. Ya, kemudian studio yang kedua Pak Dekan sedikit melebar sedikit bahwa kita ada 2 studio nanti Pak. Studio 1 itu di sini, studio 2 itu nanti di luar. Nah itu tergantung dari masalah lingkungan apa ya. Kalau sekarang yang lagi marak sampah ya nanti kita sampah. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah lingkungan yang berat ya. Tapi kalau banjir itu asik itu sebenarnya. Cuma mau nggak mau kalau banjir itu kalau drainasenya nggak dari minimal Kendal sampai Demak sana ya kan susah gitu. Tapi kalau kita beneran gitu ya dari Kendal lah gitu ya sampai ujung sana Demak gitu kita coba seperti apa itu mungkin ya kelar juga, tapi kalau enggak ya bocor-bocor juga. Belum pada ini biarnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih pada adik-adik mahasiswa. Inilah wajah-wajah kalian ya. Ini sudah mau ada yang lulus ini Pak Samsul ya. Ya. Pak Samsul berapa bulan nanti? Bulan depan ya mudah-mudahan lah. Ada minimal ada yang kurang dari 18 bulan ya Pak. Jadi Luncew ini malah untuk curhat gitu Pak Dekan. Sekali lagi matur nuwun Pak Dekan, mudah-mudahan kita semua jajaluk dan terutama Pak Dekan terima kasih sekali sudah sangat semangat mendampingi kami dan mohon nanti arahannya bagaimana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mar atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana pada Prof. Agung. Saya persilakan. Maturun Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami hormati hadir Ketua Prodi Maturun Pak Mariono, Sekretaris Prodi Pak Fuad, terus ada Pak Jafron Maturun sebagai pemangku di KDTK, ada Mas Itik, Mas Rizky Maturun, ada Pak Astomo Maturun sama Mbak Mita Maturun, ini spesialis akreditasi gitu ya. Serta kakak-kakak semua yang kita banggakan dan kita cintai. Alhamdulillah amin, tentunya kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mendapat nikmat iman dan sehat dan bisa semangat bisa hadir di sini tuh luar biasa loh kakak semua. Tepuk tangan buat kita semua. Yes. Duduk ngalamun di sini sembari lihat hijau-hijau itu aja sudah memberikan inspirasi dan healing yang sangat luar biasa. Jadi itu betul-betul harus kita syukuri karena tidak semua orang di jalan perjalanan Allah sampai di sini. Dan alhamdulillah ini KHDTK bagi saya pribadi hukumnya emas gitu ya. Harus dieksplor gitu. Jadi tadi saya bicara sama Pak Fuad, Pak Mal, jadi kalau perlu ada mata kuliah yang nginep di sini. Jadi kuliahnya itu Kamis Jumat gitu loh. Kamis malamnya wiridan di sini baca Quran gitu loh sampai Jumat. Jadi nanti kuliahnya di sini. Jadi menikmati heningnya gitu ya. Menikmati bagaimana sejuknya, menikmati bagaimana kericik air gitu. Itu wah itu luar biasa gitu. Jadi nanti betul-betul kena, artinya sudah sekolah yang kedua, sudah sekolah yang ketiga, kalau yang S3 itu harusnya kan membawa kesan unik, membawa kesan impress. Nah itu harus nendang gitu ya. Jadi kalau cuman buka textbook, kata Pak Fuad tadi sudah ada AI, kemarin kami nguji S3 ada AI, oh dia lah. Jadi kalau sampai saya nguji S2 ada AI, tak idik-idik ya sampai kuyuh-kuyuh. Jadi pengalaman seperti ini, explore seperti ini, dan kesan seperti ini memang seharusnya menjadi bagian dari mata kuliah yang harus ditonjolkan di S2 dan S3. Karena nanti pada titik tertentu bedanya S2 dan S3 dan S1 adalah critical thinking-nya. Bagaimana kita bisa berpikir kritis. Dan berpikir kritis itu adalah resultante dari sekian banyak kegiatan. Yang jelas berpikir kritis itu nggak bisa nek kemrungsung jelas raiso. Susu-susu kau pikir wah sudah iso, nggak bisa, itu satu hal yang tidak bisa. Tetapi kalau ngalamun, tafakur, pikir, setelah itu kita bisa mendapatkan insight ide, itu agak benar. Jadi kalau
Saya sarankan memang ini hukumnya wajib katanya. Jadi ada mata kuliah yang harus minat di sini intensif 2 hari itu buat ekspor buat kakak-kakak semua. Jadi nanti setiap angkatan harus dicoba. Jadi tidak cuma 2 jam 3 jam begini enggak, tapi terus supaya bisa menikmati itu kan butuh waktu lama ya. Jadi nggak bisa kalau snapshot atau hanya hit and run kalau sepak bola pas model Inggris itu nggak bisa. Ini betul-betul harus modelnya yang bermain lapangan tengah tik tak itu selama mungkin gitu. Nah saya sarankan untuk bisa nanti yang kakak-kakak kelas di sini mungkin bisa bikin program ya. Jadi saya malah pengen betul ada bootcamp di sini. Jadi academic writing di sini, semalam nginep di sini, setelah itu 2 hari di sini jadi sampai dapat. Nah itu adalah sesuatu yang, nah jadi kita bisa buat untuk menjadi satu bentuk champion. Champion itu nggak bisa naik di mengkewe, nggak bisa. Mana ada Susi Susanti tiba-tiba lahir sendiri, nggak bisa. Ya kan memang ada programnya, ada plan, ada do, ada check, ada act gitu. Nah monggo, bukannya mumpung ya, alhamdulillah harus disyukuri. Jadi ini Mas nih, Mil sama Dil harus ada kuliah yang nginep di sini dan berinteraksi dengan penduduk. Mungkin nanti bisa stay 2 orang di rumah penduduk, 3 orang di rumah penduduk. Ya untuk bagaimana kita bisa, ya walaupun mungkin di sini lingkungannya juga mungkin sudah agak-agak antara urban, antara kota dan desa, tetapi mereka masih tetap hormat dengan nama Undip itu. Sebab itu mohon untuk bisa dimanfaatkan sehingga nantinya memberikan pengayaan buat kakak-kakak ini. Wah dulu waktu saya belajar di S2 ternyata tesis saya itu benar-benar saya ke lapangan loh. Itu kan jadi sesuatu yang luar biasa nih. Karena dalam ilmu itu ada yang bersifat tacit knowledge. Tacit knowledge itu sesuatu yang memang betul-betul hasil dari experience kita, hasil dari pengalaman kita karena memang kita melakukan. Nah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara riset method itu yang kita participatory research itu nilainya sangat tinggi. Nah itu menjadi salah satu hal yang betul-betul harus kita lakukan. Saya teringat waktu kita di PWK dulu, waktu saya di Fakultas Teknik, kita pernah menjual beberapa mata kuliah kayak gini ke Perancis loh. Dan mereka tertarik. Makanya dulu ada beberapa mahasiswa Perancis studi di PWK karena kita mengeksplorasi hal seperti ini. Nah di Indonesia hal-hal seperti ini sangat luar biasa. Sehingga saya pesennya harus ada mata kuliah yang di sini. Kedua harus jadi visi keilmuan. Artinya Mil ini visinya kemana nih ilmuannya itu. Nah salah satu yang harus bisa diekspor adalah ke HDTK. Nanti yang bisa lagi juga di Jepara MSTP itu juga bisa lagi. Nah, monggo saja kakak-kakak untuk bisa seperti itu. Jadi kita malah mendukung kalau beberapa tesisnya dari kakak-kakak itu terkait dengan HDTK, terkait dengan MSTP di Jepara, monggo. Prof. Nyoman sudah sangat terbuka. Itu sama juga kalau kakak-kakak mau nginep di sana sudah disediain, ya kita bisa eksplor di sana. Nah itu sesuatu yang betul-betul harus dimanfaatkan. Kalau kita main sepak bola, lebar lapangan itu belum. Karena kita main sayap kanan sama sayap kiri, gelandang kanan, gelandang kiri. Itu adalah salah satu hal bagaimana kita harus manfaatkan. Ya bismillah, dari pagi hari ini semoga nanti bisa menginspirasi kita semua. Kakak-kakak juga terima kasih atas waktu dan kehadiran di sini, dan semoga ini menjadikan kesan buat kakak-kakak bahwa nantinya ditularkan buat adik kelasnya. Jadi kalau bisa bikin program yang nanti adik kelasnya bisa ke sini, dan itu menjadi sesuatu hal yang harus kita lestarikan. Jadi kekayaan alam, lihat bukit kayak gitu saja tidak banyak loh di tempat-tempat di kota itu. Saya harus betul-betul bisa kita nikmati. Coba bayangkan kalau misalnya kita bawa satu buku textbook sembari copy paste gitu di sini sama satu ballpoint dan satu note kertas, itu kita bisa meng-highlight beberapa paragraf aja, wah jos. Itu betul-betul critical thinking. Jadi sekali lagi kita butuh suasana itu sebagai salah satu proses belajar mengajar. Sementara alhamdulillah Undip mendapat fasilitas itu. Semoga Mil bekerjasama dengan HDTK dan kita di Pasca Sarjana bisa memanfaatkan ini semua. Jadi kita awali dengan berdoa tadi, berdoa Bismillah. Sekarang kita berdoa yang lebih kakak-kakak semua menurun, Mil, Kaprodi, Saiprodi, Pak Jafar, Manajer, Supervisor, Mas Rizky, dan Mbak Astama, SPS. Yes. Pasca Sarjana. Luar biasa. Terima kasih kepada Prof. Agung atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Jafron selaku pengelola KHDTK. Kepada Pak Jafron, saya persilakan.
Prof. Agung, Bapak Dekan SPM, Pak Prodi, Pak Mariono, Pak Fuad, Pak Syed Budi, Mas Rizky, Mas Siti, Pak Agus, Mbak Mita, dan juga seluruh mahasiswa yang kita banggakan. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir dan akan melakukan kegiatan penghijauan penanaman yang memang sudah diawali dari kemarin dalam rangka hari ulang tahun MIL yang ke-25. Semoga ini menjadi momentum yang baik karena secara keilmuan namanya MIL ilmu lingkungan itu ya tidak kurang semuanya harus di luar kepala bahwa menanam itu adalah suatu yang inline sekali dengan keilmuan kita. Kemudian secara fisik kondisi kehutanan dan juga bentang hijau kita mengetahui semuanya makin hari makin merosot dan makin banyak tekanan sehingga kita yang sudah difungsikan ini kita maksimalkan perannya. Jadi sebagaimana kita ketahui secara mikro di Semarang sendiri banjir Sayung hari ini masih mencapai ya kalau dihitung mungkin secara waktu atau secara volume mungkin masih prestasi ya di Jawa Tengah itu menunjang prestasi. Tapi saat terjadi banjir itu yang menjadi lirian itu sini dulu gimana KHDTK karena di sini adalah hulunya, dasnya di sini. Kalau di sini makin rusak berarti nanti Semarang akan makin berat dari waktu ke waktu sehingga harapannya itu dengan opsinya juga dasnya. Jadi dan ini ada betul. Nyanyi juga senang mampir. Jadi ini ternyata sungai Kaligede ini hulu dari Sungai Babon. Jadi mulainya ya dari das di sini ini nanti akan jadi itu secara kewilayahan kita juga sangat penting sekali di wilayah banjir di Semarang. Belum lagi dengan masalah kesariahan. Banyak sunah-sunah yang menganjurkan kita untuk bisa menanam meskipun besok hari kiamat tanamlah bibit jika dimungkinkan hari ini tanamlah. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi ada nilai fisiknya, ada nilai syariahnya, ada nilai sosialnya. Masyarakat kita di sini juga masyarakat yang relatif kurang terdidik sehingga datang ke sini rame-rame memberi edukasi ke masyarakat tentunya menjadi sangat perlu sekali. Saya surprise sekali hari ini karena Prof. Agung tadi sudah menyampaikan bootcamp, wah itu luar biasa sekali. Mata kuliah, apalagi iya. Wah lengkap itu bro. Bahkan luarannya satu paragraf saja tadi itu sudah nendang, apalagi kalau satu jurnal. Berarti Undi bisa datang ke sini semua bro. Bisa cantik ya. Dimulai dari sini. Kita sebagai yang mulai. Istimewa sekali ya. Kalau satu artikel dia jadi, Undip itu dioyak ke sini semua. Atau jurnal. Ya, ini Pak Siti punya program kataman jadi sekaligus ini lengkap sekali. Langsung katam. Ya, jadi moga-moga apa yang kita catatan kita cita-citakan nanti untuk bisa bootcamp dan kelas di sini 2 hari kita juga sudah mencoba. Jadi sejauh ini kita sudah mencoba 2 sesi bro untuk kegiatan di sini. Green Leadership 4 batch itu sudah kita mulai, namun ya belum ada tuntutan untuk menghasilkan suatu paragraf ataukah itu artikel ataukah itu belum, jadi hanya mengikuti basic. Summer course kemarin juga antusias sekali dari berbagai negara harus kita kerjakan bersama-sama baik KHDTK dan MIL tentunya yang inisiasi. Matur suwun tidak kita panjang lebarkan karena kelihatannya sedang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita Allah meridhoinya untuk bisa turun dengan baik tanaman ini dan berarti pemantauan. Semoga semua yang disampaikan ditanam di KHDTK dan berjalan nantinya berkah untuk semua. Amin. Mana-mana kalau ada Pak Siti
Selalu sesi. Mas disiapkan dulu Mas Tamsul. Yuk, bismillah. Ayo, siapkan lokasi. Video. Terus masuk ini lah, ada tulisannya ini. Panadipa. Rombongan mahasiswa. Ada